Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Komputasi Hijau akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pembagian dan Peranan Paralel Computing pada Green Computing. Lanjut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu ada Anan, Daniel, Jihad, Nasfa, Randy, dan Fatmah. Baik, untuk pembagian paralel computing, yang pertama, cluster computing. Cluster computing merupakan contoh dari paralel computing, di mana terdapat dua atau lebih komputer yang dihubungkan secara paralel dengan sistem cluster untuk mengerjakan tugas yang diberikan secara bersama-sama. Cluster computing dapat memiliki lebih dari satu buah server di dalamnya, dan dalam penerapannya dapat terdiri atas puluhan, ratusan, hingga ribuan dan jutaan komputer yang diklasterkan untuk pengerjaan satu atau beberapa buah tugas. Dengan adanya teknologi cluster computing ini, Anda dapat menghemat biaya pembelian satu atau beberapa buah superkomputer. Terkait dengan fungsionalnya, cluster computing dapat dibagi ke dalam 3 jenis berbeda. Ketiga jenis tersebut meliputi yang pertama, High Availability Cluster. Cluster computing yang umum digunakan untuk kebutuhan akan sumber daya komputer bekas, sehingga availability harus tinggi. 2. Load balancing cluster. Cluster computing yang umum digunakan untuk melakukan load balancing. 3. Computing cluster. Cluster computing yang dikhususkan untuk komputasi skala besar. Yang kedua, ada grid computing. Grid computing atau komputasi grid merupakan salah satu tipe dari komputasi paralel yang menggunakan sumber dayanya melibatkan banyak komputer yang terpisah secara geografis, namun tersambung via jalur komunikasi termasuk internet yang bertujuan untuk memecahkan masalah komputasi skala besar. Grid computing juga memiliki sejumlah konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama, adanya sumber daya atau resource yang digunakan dan dikelola secara lokal serta prosesnya berjalan paralel dan terdistribusi atau distributed system. Yang kedua, sumber daya atau resource-nya dan para pengguna atau user di dalam grid computing. Yang ketiga, adanya sebuah lingkungan atau environment yang kolaboratif bagi para komunitas secara digital. Dan yang terakhir, pemanfaatan bersama sumber daya atau resource, jaringan komputer, dan proses. Grid computing sudah banyak diterapkan terutama oleh perusahaan yang memiliki HPC atau High Performance Computing. Misalkan saja perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, farmasi, otomotif, dirgantara, rancang bangun, dan manufaktur. Yang ketiga ada cloud computing. Lanjut. Menurut Peter Mill dan Timothy Grace, cloud computing didefinisikan sebagai sebuah model yang memungkinkan adanya penggunaan sumber daya atau resource secara bersama-sama dan mudah, menyediakan jaringan akses di mana-mana, dapat dikonfigurasi, dan layanan yang digunakan sesuai keperluan atau on demand. Cloud computing memiliki service level agreement SLA antara penyedia layanan berbasis cloud computing dengan pengguna akhir, mengingat bahwa cloud computing merupakan sebuah layanan atau service. Cloud computing memiliki 5 buah karakteristik khusus yang membedakan dengan teknologi dan layanan lainnya di dalam jaringan komputer. Kelima buah karakteristik tersebut meliputi, lanjut,
Yang pertama ada on-demand service, yang kedua ada broad network access, yang ketiga ada resource pooling, yang keempat ada rapid elasticity, yang kelima ada measure service. Selanjutnya, peranan paralel computing terhadap green computing. Peranan green computing terhadap cluster computing. Peranan green computing terhadap cluster computing adalah cluster computing adalah salah satu bagian dari parallel computing yang dimana dapat diketahui bahwa di dalamnya terdapat potensi pemborosan energi dari sumber daya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan konsep dan tujuan dari green computing. Untuk itu, adanya peranan green computing atau sebagai sebuah konsep teknologi untuk dapat meningkatkan performansi cluster computing sekaligus menghemat konsumsi energi di dalamnya. Contoh penerapan green computing ke dalam cluster computing, yang pertama itu ada implementasi LL Grid di MIT. LL Grid atau Lincoln Lab Grid merupakan sebuah layanan cluster computing interaktif yang dikolaborasikan ke dalam grid computing dan berbasiskan green computing guna menjawab kebutuhan akan komputasi tingkat tinggi, namun hemat energi. Lalu yang kedua itu ada perbaikan pada cluster computing. Untuk dapat mendukung green computing, maka dibuatkanlah sejumlah solusi untuk perbaikan pada cluster computing, antara lain pemanfaatan topologi dan paradigma peer-to-peer, pemanfaatan cluster computing dengan big data, dan perbaikan framework dan algoritma pada cluster computing. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan grid computing. Cluster computing juga dapat dikolaborasikan atau digabung dengan grid computing untuk menciptakan sistem komputasi paralel dan terdistribusi dengan lebih baik, namun memiliki konsumsi energi yang jauh lebih rendah. Teknologi cluster computing digunakan untuk media penyimpanan, visualisasi, komputasi nano, environment fluid Fulton School Central Cluster, dan environment fluid dynamical cluster. Selanjutnya, peranan green computing terhadap grid computing. Peranan green computing terhadap grid computing. Grid computing merupakan sebuah sistem sumber komputer yang sudah distribusi. Sistem yang ada di dalam jaringan tersebut bisa mengerjakan berbagai permasalahan besar yang rumit. Setiap komputer akan bekerja di bawah protokol yang sama sehingga bisa berfungsi sebagai sumber komputer virtual sehingga bisa sebagai berfungsi sumber daya. Untuk itulah kemudian muncul smart grid sebagai salah satu bentuk perubahan pada grid computing yang mendukung green computing. Contoh desain smart grid versi Toyota. Proses pengisian sumber daya, energi terbarukan, penggunaan smart center, dan kontrol smart center. Peranan green computing terhadap cloud computing. Next. Green computing turut andil di dalam terciptanya cloud computing. Dibandingkan dengan teknologi paralel computing lainnya seperti grid computing dan cluster computing, cloud computing menawarkan dukungan green computing dengan penekanan kepada penghematan sumber daya, berupa adanya on-demand service, penyediaan 3 jenis layanan, dan penyediaan 4 jenis model deployment. Next. On-demand service pada cloud computing terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah desktop as a service. Yang kedua, database as a service. Yang ketiga, storage cloud. X. Penyediaan 3 jenis layanan pada cloud computing. Yang pertama ialah infrastruktur as a service, yang kedua platform as a service, yang ketiga software as a service. Next. Penyediaan 4 jenis layanan pada cloud computing. Yang pertama public cloud, yang kedua hybrid cloud, yang ketiga private cloud, yang keempat community cloud. Sekian paparan materi dari kelompok 4.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.